Selamat sore Bapak Ibu. Kita bersyukur kita bertemu kembali di dalam pelajaran Alkitab, belajar Alkitab yang masih di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, lanjutan yang sebelumnya. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan sore hari ini. Kami boleh bertemu kembali melalui online di dalam kami belajar Alkitab, belajar firman-Mu. Oleh karena itu kiranya Engkau memimpin memberkati kami yang terbatas, yang lemah ini, baik hamba-Mu maupun jemaat. Engkau berikan kami pertolongan ya Tuhan, sehingga firman-Mu kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya, dan membawa kami semakin mengenal Engkau Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami semua ya Tuhan, pimpin kami di dalam jam pembelajaran kami pada sore hari ini. Tuhan Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema atau judul pelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah mengapa Matias dipilih untuk menggantikan Yudas. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Saya akan baca bagi kita. Judul perikop Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, tentang menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan 11 rasul itu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, saya akan menjelaskan bagian peristiwa ini di dalam konteks terjadinya pergantian ini. Jadi saya akan menjelaskannya mulai dari peristiwa yang terjadi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, setelah Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dan mati, para murid menunjuk seorang pria lain untuk melayani bersama mereka dalam berjuang untuk memenuhi amanat agung yang telah diberikan Yesus atau yang telah Yesus berikan kepada mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa Yudas ini dipilih oleh Tuhan Yesus
termasuk di dalam ke-12 murid. Ya, dia adalah Yudas. Tapi dalam perjalanan Tuhan Yesus, pelayanannya di bumi, murid-murid mengikut Yesus. Ya, murid-murid mengikut Yesus. Tetapi kita juga melihat ada yang mengkhianati Yesus. Bukan hanya mengkhianati, juga ada yang menyangkal Tuhan Yesus ketika peristiwa salib. Tetapi yang lebih mengerikan adalah pengkhianatan yang dilakukan seorang murid kepada Yesus, dan itu adalah juga merupakan salah satu cara agar Yesus dapat disalibkan. Nah, ini peristiwa membuat kita kaget. Seorang murid berani-beraninya mengkhianati seorang gurunya. Ya. Kalau kita bicara mengenai kedekatan Yesus kepada mereka, bukan hanya seorang guru di mata mereka. Walaupun ketuhanannya sering ada, walaupun mereka tidak bisa menangkap itu, tapi paling tidak seorang guru yang selalu bersama-sama dengan mereka, yang selalu dekat dengan mereka, tapi begitu teganya dikhianati, dijual oleh Yudas. Nah, ini menjadi persoalan penting bagi kita. Mengapa Yudas itu digantikan? Bukankah kalau dia sudah mati, ya sudah. Toh juga masih banyak murid yang lain. Ya, ada 500 orang murid Tuhan Yesus. Tetapi yang murid yang Yesus pilih secara langsung ya 12. Bukankah kalau misalnya tidak terhitung yang 500, paling tidak terhitung yang 11. Mengapa? Nah, itu yang kita pelajari pada kesempatan ini. Kita melihat dari dalam narasi peristiwa dalam teks. Kita lihat tadi di dalam ayat 15, kita lihat bagaimana Petrus berdiri ya. Kita baca, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci." Nah, tadi kita melihat ada penyebutan 120 orang. Ya, biasanya dalam kebiasaan Yahudi, 120 orang itu bisa dikatakan bahwa kalau kita mendirikan satu komunitas, paling tidak harus anggotanya terdiri dari 120 orang baru menjadi komunitas yang sah. Tetapi kita lihat dalam peristiwa ini disebutkan 120 orang berkumpul di situ. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sudah kita melihat bahwa murid Tuhan Yesus sebetulnya lebih 500 yang Alkitab catat kepada kita waktu kenaikannya ke surga. Dia sudah menampakkan diri. Ya. Tapi kenapa tinggal 120 orang? Ya. Dan ini juga membuktikan kepada kita, sekalipun mereka dalam jumlah yang sedikit, ya kita katakanlah standar lah perkumpulan perkumpulan pada saat itu, syarat. Tapi kita melihat nanti juga bagaimana Injil itu tersebar ke seluruh dunia. Ya. Ini menandakan kepada kita apa yang menjadi kehendak Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh manusia, oleh siapapun. Kehendak Allah pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang sudah digariskan oleh Tuhan itu tidak pernah bisa dibatalkan oleh manusia. Karena Allah adalah yang punya kehendak, yang punya otoritas, punya kedaulatan untuk melakukan apa yang Ia lakukan. Dan kita lihat di sini Petrus berdiri.
Ya, kita lihat bahwa Petrus memang orang-orang yang memiliki kepemimpinan yang baik ya. Petrus suka memimpin dengan baik. Ya, dia memiliki kepemimpinan yang bagus. Petrus ini. Itu perlu juga kita berikan kalau disanjung bolehlah kepemimpinan Petrus, keberanian. Kita lihat juga khotbahnya ya, bisa bertobat beribu-ribu orang. Seperti minggu lalu, dua hari yang lalu, Pak Kim menyampaikan firman Tuhan bahwa Petrus menyampaikan khotbahnya, banyak orang bertobat. Tetapi walaupun Petrus memiliki kepemimpinan yang bagus, tetapi kita tidak bisa menyanjung Petrus terlalu tinggi. Ini bahaya Bapak Ibu. Saya terbuka saja, misalnya Roma Katolik. Mereka menyanjung Petrus terlalu tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Membedakan Petrus seperti orang yang paling suci, orang yang paling kudus, dan ini bahaya dalam hidup kita. Petrus adalah pemimpin yang terkemuka. Kita lihat tadi, mungkin melalui Petrus ini rencana Tuhan disingkapkan kepadanya. Dia punya pengetahuan soal itu. Dia punya kepekaan ketika Yesus bertanya kepadanya, murid-murid pada saat itu, termasuk Petrus, siapakah aku ini? Nah, apa jawab Petrus? Dia tahu Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Jadi Petrus ini sebetulnya dia juga orang yang punya kepekaan, ya. Mungkin ya pastilah Tuhan memberikan karunia untuk itu. Tetapi namun kita sama sekali tidak boleh meninggikan Petrus terlalu tinggi. Seperti Roma Katolik. Sampai-sampai mereka itu ketika berdoa ditujukan kepada Petrus. Bahkan mereka minta Petrus berdoa bagi mereka yang ada di bumi ini. Dan ini sudah menjadi salah di dalam kekristenan. Ya. Apa bedanya kita dengan agama lain? Kita tidak punya konsep seperti itu. Dan doa kita hanya ditujukan kepada Tuhan Allah kita melalui perantaraan Yesus Kristus. Dan hanya Yesus saja yang menjadi juru syafaat kita. Tidak ada orang lain. Tidak ada nenek moyang kita. Tidak ada orang tua kita yang menjadi orang tua kita yang sudah meninggal. Tidak bisa menggantikan posisi Yesus. Petrus tidak bisa menggantikan posisi Yesus. Tetapi Yesuslah satu-satunya juru syafaat kita. Kemudian kita lihat bahwa sekalipun Petrus memiliki kepekaan untuk mengusulkan, tentu ini kehendak Tuhan, mengusulkan agar Yudas digantikan, karena itu juga kan sesuai nas Alkitab, ya, Kisah Para Rasul tadi. Tetapi kita belajar bahwa bukan hanya Petrus yang melakukan pemilihan itu, tetapi seluruh jemaat ikut ambil bagian dalam pemilihan. Kita bisa lihat di dalam ayat 15-23 Bapak Ibu. Jadi Petrus berkata kepada orang-orang Kristen, berarti mereka ini sebetulnya mereka memiliki persekutuan, ikatan, keharmonisan, relasi yang baik. Untuk apa? Melakukan
dengan penuh kesepakatan apa yang mereka lakukan. Dengan bergandengan tangan. Maka bukan hanya Petrus yang mengambil bagian, tetapi seluruh jemaat yang ada di situ, kurang lebih 120 orang, mengambil bagian dalam pemilihan itu. Yang kemudian cara mereka adalah membuang undi untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ya, ini juga menunjukkan bahwa bukan keputusan mereka. Tetapi oleh karena mereka tidak tahu siapa yang dipilih oleh Tuhan pun, maka salah satu cara yang mereka bisa lakukan adalah undian mengenai kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Itu mengenai tentang seorang Petrus. Sekarang kita melihat tentang kematian Yudas Iskariot. Ya. Kita lihat dalam Matius 27 dikatakan bahwa Yudas mati gantung diri. Ya, Matius 27 ya, saya baca untuk kita. Di dalam Matius pasal 27 ayat 3 sampai 10 saya baca, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, benar Bapak Ibu ya. Matius pasal 27 ayat 3 sampai 5. Di situ kita lihat bahwa kematian Yudas dikatakan mati gantung diri. Tetapi ya, maksudnya gini Bapak Ibu, Yudas itu mati gantung diri. Ya bisa saja dia memakai tali untuk mengikat lehernya. Ya biasanya kalau kita secara umumnya, biasanya orang mati itu karena ikat lehernya. Kalau misalnya ikat tangannya, tidak mungkin cepat mati ya. Itu bisa tahan itu 1 minggu ya. Tapi dikatakan Yudas gantung diri. Ya kemungkinan lehernya yang ia ikat begitu ya. Tetapi di Kisah Para Rasul dikatakan juga Yudas jatuh tertelungkup, perutnya terbelah dan isi perutnya keluar. Jadi mana yang benar ini? Yudas mati digantung di atas, atau Yudas mati karena jatuh ya, tertelungkup. Nah, itu yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Dikatakan Yudas jatuh tertelungkup. Perutnya pecah. Nah, mana yang benar ini? Yang pertama tadi keluar isi perutnya. Tetapi begini Bapak Ibu, ini banyak orang mengkontraskan ini. Oh, ini Alkitabnya tidak cocok ini. Oh, ini tidak benar. Tidak seperti itu. Tetapi Matius menulis bagian ini melihat peristiwa ketika Yudas sudah mati digantung. Dia menyoroti Yudas mati. Sudah tergantung begitu. Tetapi Lukas menyoroti ketika Lukas menyoroti ketika Yudas ini setelah ia mati, bisa saja dahan yang dipakai untuk menggantung diri tidak kuat menahan berat badannya. Sehingga dahan itu patah dan Yudas jatuh, lalu perutnya pecah. Lalu dia jatuh tertelungkup. Nah, ini yang Lukas lihat. Setelah Yudas sudah sampai di tanah, kemungkinan besar dahan pohonnya patahlah atau talinya putus. Nah, ini yang dilihat oleh Lukas. Jadi ia menyoroti ketika Yudas itu sudah jatuh. Dan saya percaya ini Bapak Ibu ya, dia mati digantung lalu jatuh, otomatislah perutnya pecah itu. Ya. Apalagi kalau ada
batu di situ atau jurang, pastilah pecah. Nah, jadi tidak ada masalah di sini ya. Sama semuanya ini. Jadi keharmonisannya adalah tidak ada yang kontradiksi, tetapi Lukas menyoroti ketika digantung di atas. Siapa tahu ada orang yang bertanya, lalu kita bisa menjawab seperti itu ya. Kemudian kerasulan Yudas. Ya, tadi Yudas kan rasul. Jadi otomatis kerasulan Yudas ini harus diganti. Ya. Mengapa? Supaya nubuatan dalam Mazmur 109 ayat 8 tergenapi, Bapak Ibu. Ternyata kematian Yudas dan juga untuk mencari penggantinya pun sudah dinubuatkan. Ya, kita coba lihat di dalam Mazmur 109 ayat 8. Ya, biar lebih jelas Bapak Ibu ya. Soalnya seringkali ada masalah mengenai bagian ini. Mazmur 109 ayat 8. Begini firman Tuhan, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah, ini sudah dinubuatkan oleh doa seorang Daud ya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi sudah dinubuatkan melalui Daud ya. Pembelotan Yudas dari kerasulannya yang menyebabkan kematiannya mengerikan. Bukan hanya kematiannya yang menyebabkan perlunya seorang pengganti. Mengapa dia harus diganti? Bukan hanya karena kematiannya saja. Tetapi dengan kata lain, Matias menggantikan Yudas karena Yudas pertama sudah tidak ada. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Karena Yudas sudah tidak ada. Ya. Kemudian karena sudah dinubuatkan tadi dalam Mazmur 109 ayat 8. Dan yang ketiga adalah karena Yudas sudah tidak setia lagi. Ya. Sudah tidak setia di antara ke-12 murid. Artinya apa? Karena dia sudah mati, sudah dicari penggantinya. Karena itu harus melengkapi ke-12. Karena juga ke-12 suku Israel. Ada hubungannya sebetulnya. Tapi itu lain pembahasan itu. Tapi Bapak Ibu, menariknya adalah kenapa Yudas harus diganti? Karena rasul yang dipilih oleh Tuhan adalah 12. Lalu saya menambahkan juga, karena Yudas telah gagal kesetiaannya kepada Tuhan, maka dia perlu diganti. Ya. Di dalam Mazmur 109 ayat 8, isi itu sudah dinubuatkan. Sebetulnya juga ada di dalam kutipan Petrus pasal 1 ayat 20 ini. Sebetulnya ada juga di dalam, saya coba lihat, di dalam Mazmur pasal 69 ayat 25. Saya baca Mazmur 69 ayat 25. Saya baca. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka, dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Jadi sebetulnya ini juga Daud berbicara tentang pengkhianatan itu ya. Tetapi
Petrus lebih atau Lukas, kutipan Lukas dalam Perjanjian Lama semuanya berasal dari terjemahan Yunani-nya, ya. Adalah bagian dalam Perjanjian Lama di mana Yesus sendiri serta orang-orang Kristen awal melihat kesamaan dan pandangan ke depan dari pengalaman Yesus. Petrus tidak mengajukan Mazmur 69 ayat 25 untuk membenarkan penggantian Yudas dengan rasul lain. Dia menggunakan kutipan dari Mazmur 109 ayat 8 untuk melakukan itu. Ini adalah ayat lain yang diterapkan Petrus pada kasus Yesus, karena ayat itu menggambarkan sesuatu yang serupa dengan pengalaman Yesus. Nah, jadi ini dari saya baca terjemahan dari buku-buku reform ini, kutipan. Jadi yang lebih menekankan, lebih sesuai dengan pengalaman Tuhan Yesus yang dialaminya dengan peristiwa ini, yaitu nubuatan dari Mazmur 109 ayat 8. Akhirnya Matias menggantikan Yudas karena Yudas tidak setia di antara ke-12 murid. Selain mati, dia juga tidak setia. Jadi dicari orang yang setia, yang diutus untuk memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita harus selalu hati-hati di dalam jabatan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita harus hati-hati dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus berhati-hati karena konsekuensinya akan kita terima. Bahkan kita juga harus hati-hati untuk selalu setia melakukan yang baik bagi manusia. Jangan sesekali kita mengkhianati Tuhan. Itu fatal. Bahkan juga kepada sesama kita. Jangan sesekali kita mengkhianati sesama kita. Karena selalu ada konsekuensinya. Jadi kita apa? Kita mesti selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita ini. Kedua, ketika kita melihat tadi, Yudas harus diganti karena nubuatan tadi, ya. Kemudian karena Matias menggantikan Yudas karena ketidaksetiaan Yudas dianggap gagal. Dan sekarang apa syarat pengganti? Nah, perlu kita tahu ini, ya. Syarat pengganti itu adalah harus orang yang sudah menyaksikan pelayanan Yesus. Ikut Yesus mulai baptisan Yohanes sampai kenaikan Yesus di surga, supaya ia menjadi saksi kebangkitan Kristus. Itu tadi ada di dalam ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Nah, jadi ada spesifikasi Bapak Ibu. Harus orang yang sudah menyaksikan pelayanan Yesus, ikut Yesus mulai baptisan Yohanes sampai kenaikan Yesus di surga, supaya menjadi saksi kebangkitan Kristus. Jadi orang yang memberitakan Injil, ia adalah orang yang menyaksikan pelayanan Yesus. Ikut Yesus mulai dari baptisan Yohanes sampai kematian, sampai kebangkitan, dan juga kenaikan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita pun juga yang pertama menjadi saksi Kristus, maka kita harus pertama sekali sudah diperbaharui oleh Tuhan, sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak, kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Yang kedua adalah bahwa di dalam pelayanan pun, kalau kita tidak mengerti siapa Yesus, kalau kita tidak mengerti siapa Yesus, siapa Roh Kudus, siapa Allah Bapa, Allah Tritunggal apa, bukan dalam arti kita harus tuntas memahaminya, tapi paling tidak kita punya gambaran yang jelas
Pengetahuan yang jelas tentang Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani. Sebab kalau kita tidak pemahaman yang benar tentang Tuhan, maka kita tidak sah menjadi pelayan Tuhan. Ya, kadang-kadang dalam melayani Tuhan kita andalkan otot, pengetahuan. Kita mengandalkan suksesnya apa yang kita lakukan itu. Tapi kita tidak paham siapa yang kita layani itu, seperti apa yang kita layani itu. Sama halnya kalau kita punya bisnis, kita usahanya sukses-sukses. Tujuan kita supaya sukses. Tapi apa yang terjadi? Nah, sama ya. Jadi kalau posisi usaha kita di luar, tujuan kita, goal kita untuk sukses usaha di luar. Beda ketika pelayanan kita dalam gereja supaya sukses. Goal kita sukses, tujuannya beda ya dengan di luar, harus beda. Kalau di luar yang penting bisa sukses. Dan yang penting ada pujian, yang penting ada keuntungan. Dan yang penting apa saja caranya kita lakukan. Tetapi di dalam pelayanan, dalam gereja, dalam misi di luar, apapun itu, harus betul-betul memahami bahwa kita memberikan itu untuk Tuhan. Kita harus menyampaikan Injil di sana. Ya. Di dalam pelayanan tanpa persekutuan, tanpa Kristus ada di dalamnya, itu bukan pelayanan. Jadi itu harus jelas dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kedua, bukan hanya Matias saja yang dipilih oleh Tuhan, yang mereka tunjuk sebagai pengganti Yudas, tetapi ada Yusuf yang disebut Barsabas atau Justus, kemudian Matias. Jadi bukan hanya Matias saja, tapi punya calon lain. Bahkan kalau kita lihat dari kalimat-kalimat dari teks ini, justru mereka lebih unggulkan Yusuf sebetulnya. Kenapa? Mereka sebutkan banyak gelarnya itu. Yusuf, Barsabas, Justus. Ya, coba kita lihat ya di dalam ini. Lalu mereka mengusulkan dua orang Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Ya, jadi apalagi Yusuf, Barsabas atau Justus ini disebutkan paling awal. Ya, bisa kita katakan lah kalau nama-nama yang disebutkan paling awal itu bisa dijagokan lah. Tetapi undinya itu jatuhnya ke Matias. Ini apa? Menunjukkan kehendak Tuhan bahwa Matias yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan posisi Yudas ini. Ya. Mereka memilihnya melalui undian. Ya, syarat pengganti tadi itu harus orang yang sudah menyaksikan pelayanan Yesus. Kedua, syaratnya harus dipilih beberapa orang, termasuk tadi Yusuf, dua orang tadi ya, Yusuf dan juga Matias. Yang ketiga, melalui undian. Ya, mengapa dilakukan dengan undian? Karena rasul harus merupakan pemilihan Allah, bukan manusia. Yesus memilih murid-muridnya secara langsung. Tetapi melalui ini Allah memilih rasul juga. Harus dengan dirinya sendiri, keputusannya sendiri, ketentuannya sendiri, bukan ketentuan manusia. Kalau ketentuan manusia maka mereka langsung memilih itu. Tetapi mereka melakukan di bagian ini secara pengecualian diberlakukan undian. Tapi sebetulnya undian itu kalau kita terapkan sekarang itu tidak bisa. Ya, sudah tidak bisa. Alkitab sudah sempurna. Tetapi pada saat itu mereka melakukan itu bukan hanya sekedar kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan orang-orang pada saat itu. Tetapi penting bagi mereka bagaimana Allah itu memberikan petunjuk kepada mereka. Siapa yang Allah tentukan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pemilihan juga sebelum undian ini seperti yang saya katakan tadi, dia menyaksikan Tuhan. Sampai baptisan, kenaikan, kematian, dan kebangkitannya. Kenapa penting itu? Dalam juga pelayanan di gereja, kita harus betul-betul memilih pelayan Tuhan itu. Misalnya penatua lah, majelis atau majelis, diaken lah. Kita harus memilih orang-orang dari kerohaniannya. Walaupun kita tidak bisa melihat
kedalaman hati orang ya, kerohaniannya seperti apa. Tapi kita bisa melihat dari sikapnya, dari tindakannya, dari kegiatan rohaninya sehari-hari. Jadi tidak sembarangan memilih itu Bapak Ibu. Ya. Tidak sembarangan memilih. Ya, saya bersyukur Majelis Gereja Elios Malang kita waktu pemilihan diaken ya. Kita punya syarat-syaratnya juga ya. Kita punya spesifiknya seperti apa. Ya tentu waktu itu orang-orang yang rohani bisa memimpin, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi pemilihan diaken pun ya itu bukan semacam asal pilih ya suka-suka. Itu didoakan Bapak Ibu. Jadi itulah anugerah kepada para diaken. Ya melalui majelis hamba Tuhan, Tuhan memilih para diaken. Itu luar biasa. Dan juga majelis ketika dipilih dulu itu Tuhan ya memilih melalui hamba Tuhan dan jemaat pada saat itu ya, melalui jemaat. Nah kemudian pemilihan ini juga yang membuktikan bahwa bukan pilihan Petrus atau orang-orang di sana, tapi penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, yaitu mereka melakukannya melalui doa. Itu ayat 24. Jadi mereka berdoa Bapak Ibu, segala sesuatu harus dibawa di dalam doa. Ya, jangan pernah kita memulai segala sesuatu tanpa kita bawa di dalam doa ya Bapak Ibu ya. Kita harus bawa di dalam doa. Ya, sekalipun tadi ini menggenapi nubuat ya, angka 2 tadi kita bilang 12 suku ya. Angka 12 adalah angka dasar umat pilihan Allah yang telah Tuhan tetapkan ya. Waktu bangsa Israel dia tetapkan 12 suku. Makanya dia juga tetapkan 12 murid. Ya, dari sini kita dapat melihat tentang cara pemilihan yang saya katakan tadi, hamba Tuhan, majelis, diaken tetap dilakukan secara benar. Gimana secara benar? Harus diminta petunjuk kepada Tuhan. Bukan secara diktatorial, ya. Diktator itu kan pilih, nggak bisa. Bukan suka-suka kemauan. Nah, gereja harus menerapkan itu. Kalau misalnya jemaat Malang sudah melakukan itu, saya lihat sudah harus dilanjutkan. Tetapi pada umumnya gereja harus menerapkan prinsip itu. Kemudian tadi saya katakan doa, ya. Gereja juga harus mengutamakan kehendak Allah dalam segala urusan. Ya. Apapun itu dalam pemilihan majelis, bukan hanya dilihat spesifikasi kerohaniannya, tapi juga harus dibawa di dalam doa, harus didoakan. Semua jemaat harus mendoakan, memohon kepada Tuhan agar Ia bekerja sehingga terpilih orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita tidak boleh berhenti berdoa. Ya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, doa itu sangat penting. Kalau kita melihat kisah para rasul ini juga menekankan doa. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa mereka berkumpul di Yerusalem dan di sana mereka berdoa menantikan kebangkitan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Di sini juga lanjutan di pasal 1 ini, berapa banyak ditekankan, ditegaskan soal doa. Kenapa? Karena doa penting sekali dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Aplikasi bagi kita Bapak Ibu tentang menggantikan Yudas oleh Matias. Ya. Maka yang pertama, Matias menggantikan Yudas untuk meneruskan tugas pelayanan ke-12 rasul. Ini aplikasi Bapak Ibu. Maka kita dipilih juga untuk meneruskan pelayanan pemberitaan Injil. Ya. Jadi ketika Yudas digantikan oleh Matias, dia punya tujuan sendiri. Apa tujuannya? Untuk meneruskan pelayanan. Kalau kita menjadi orang Kristen, ada tugas yang Tuhan tanamkan dalam hati kita. Untuk apa? Meneruskan pelayanan pemberitaan Injil. Yang kedua, Yudas adalah pengkhianat Yesus dan menanggung segala konsekuensi.
maka kita harus tetap setia mengikut Tuhan. Janganlah sekali-kali kita mengkhianati Tuhan kita. Karena orang-orang yang mengkhianati Tuhan akan menanggung konsekuensi dari Tuhan. Yang ketiga, doa adalah kunci segala sesuatu untuk mengerti kehendak Allah. Maka berdoalah dalam memulai dan menentukan segala sesuatu. Keempat, peristiwa kejahatan Yudas dan penggantian kerasulannya sudah dinubuatkan. Maka segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Sekalipun Yudas secara inisiatif mengkhianati Yesus, tetapi sesungguhnya Yudas sudah dinubuatkan begitu. Artinya apa? Apa yang terjadi pada Yudas adalah kedaulatan Tuhan. Dan itu pun karena Yudas melakukan secara inisiatif dengan sadar, maka ia pun menanggung resikonya. Jadi artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, ya, masalah kita dalam keluarga, sakit penyakit, kehilangan sesuatu yang kita cintai, semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Ini yang harus kita terima. Yang kelima, belajar ikhlas untuk menerima segala rencana Allah dalam hidup kita. Ada banyak rencana kita yang gagal. Ada banyak rencana-rencana kita yang tidak tercapai. Ada banyak hal yang datang bertubi-tubi kepada keluarga, kepada diri kita yang tidak kita inginkan. Tetapi kita harus ikhlas. Kalau kita anak Tuhan, pasti Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu yang terjadi kalau bukan rencana Allah dan di luar kedaulatan Tuhan. Maka kita belajar ikhlas untuk menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang menjadi penutup adalah kita dipilih Tuhan dari tengah-tengah dunia pada umumnya dan di tengah-tengah bangsa Indonesia pada khususnya. Jadi kita ini dipilih di tengah-tengah dunia pada umumnya. Mengapa harus kita? Ya. Mengapa harus Ibu Jun? Ya. Mengapa harus Pak Denny jadi orang percaya? Mengapa harus Ibu Lina? Mengapa harus Ibu Sukaji, Pak Sukaji? Mengapa harus Ibu Majelis Dewi? Semua majelis, semua kita. Mengapa harus kita? Ini pertanyaannya. Dunia luas. Mengapa harus kita yang mendapatkan anugerah itu? Dan di tengah-tengah bangsa Indonesia secara khusus, mengapa kita di bangsa ini, kita malah jadi minoritas? Di tengah-tengah minoritas itu kita terpilih lagi. Mengapa? Nah, ini anugerah yang terindah yang diberi Tuhan secara cuma-cuma. Maka mari kita menjadi pengikut yang setia untuk melayani kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh belajar firman. Dan biarlah firman-Mu terus menguatkan, menolong, memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Berkati firman ini Tuhan. Kuatkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Sempurnakanlah doa kami Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Tuhan kami Yesus yang menjadi juru syafaat bagi kami. Amin.